Ya, saya. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridha qamatulubi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri syarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Mas Amin, Tri, amin. ya. Hari ini kita ketemu lagi gitu ya, walaupun via online silaturahim, tapi mudah-mudahan Allah akan menunjukkan sinyal-sinyal yang kemarin doa-doa kemarin boleh jadi terkabul hari ini kan gitu ya. Amin, Oke, amin, izin insyaallah. saya share slide untuk apa yang Siap, kita akan sharing hari ini ya. siap. Nah, oke, sudah kelihatan ya, Mas Tri? Siap, kelihatan Bang. Sudah ya. Nah, Mantap. oke, nah di sini di depan Mas Tri itu ada background warna hijau, kemudian ada tulisan Stephen Genetik. Ini apaan nih gitu ya? Nah, jadi akan saya jelaskan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Mas dapatkan hari ini sesuai apa yang kita cari selama ini kan gitu ya. Nah, Amin, amin, Pak. Stephen itu apa gitu ya? Nah, saya jelaskan lagi Stephen itu adalah oke. Nah, oke, saya nggak usah memperkenalkan diri dulu ya. Wah, Oke, karena kayaknya udah harus kenal deh. gitu ya. Nah, jadi Stephen ini Mas, Siap, Bang. Stephen itu adalah akronim atau kepanjangan dari sensing, S-nya sensing, ya, kemudian T-nya thinking, oke, dan kemudian Intuiting, I-nya adalah intuiting, dan F-nya adalah feeling. feeling, dan kemudian in-nya adalah insting. Nah, ini kan sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Stephen. Nah, gitu. Nah, ini apa gitu ya? Nah, ini adalah sebuah konsep untuk mengidentifikasi mesin kecerdasan dan karakter manusia berdasarkan sistem operasi otak yang dominan. Karena manusia ini kompleks, Mas Tri, ya. Di Iya, situ kita betul. mau lihat mana yang lebih dominan. Karena yang dominan itulah adalah aslinya diri kita. Ya, dengan cara apa? Dengan sebuah tools itu adalah memindai sidik jari yang disebut dengan testifin. Nah, barcode manusia tuh ada tiga. Yang pertama tuh sidik jari, yang kedua adalah iris mata, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah DNA. Jadi kalau diambil Hmm. sehelai rambutnya itu kita bisa tahu nih, ini benar nggak anak Mas Tri gitu ya. Nah, Iya, dan iya, selain betul. itu bisa mengidentifikasi apa karakter-karakter kita. Nah, seperti itu ya. Baik. Iya, iya, Bang. Nah, setelah kita melakukan tes Stephen itu akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apa belahan otak dominan kita? Karena tadi kita membahas tentang dominan kan gitu ya. Apa belahan Hmm. otak dominan kita? Yang dimana di dalam belahan otak dominan itu ada namanya software mesin kecerdasan. Jadi kalau namanya belahan otak itu adalah hardware-nya kelihatan, kalau dibedah itu kan kelihatan tuh. Nah, seperti ini otak ya. Ternyata ada yang namanya Iya. software itu adalah mesin kecerdasan. Karakter itu nggak kelihatan gitu ya. Dan kemudian akan menjawab pertanyaan apa lapisan otak dominan kita. Nah, setelah kita tahu kekuatan kita di sini, Mas Tri, ya, belahan otak kita di mana situ ada kekuatan kita, cara kita ngambil keputusan, gaya belajar kita, gaya komunikasi kita, cara ngelola stres kita, semuanya ada di sini. Dan kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan mesin kecerdasan ini. Contoh, ketika kita tahu anak-anak kita nanti apa minat bakatnya, maka kita tahu nih cara ngarahkannya gimana. Ah, ini tujuannya kemudi kecerdasan. Ya. Dan itu cara mengarahkannya, cara mengarahkan mesin kecerdasan yang ada sama anak kita. Contohnya seperti itu ya. Begitu juga kita yang sudah dewasa. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan tes Stephen itu akan menjawab dua hal ini, Mas Tri. Ya. Setelah kedua Hmm. ini keluar hasilnya, sebentar banget keluarnya, kurang lebih 3 sampai 5 menit keluar hasilnya. Jadi tidak perlu menunggu. Ya, karena kita mengambil Oke. sampel sidik jari. Dan kemudian ini akan menguak jutaan informasi tentang seseorang ketika dua hal ini terjawab. Oke. Nah, Iya, iya. kemudian ini ada istilah fenotip. Ya, fenotip itu kalau di pelajaran biologi gitu, itu adalah kita yang saat ini, Mas Tri. Nah, kita yang saat ini Hmm. 100% itu terbagi dari dua hal. Yang pertama adalah genetik kita 20%. Ini aslinya kita, Mas Tri. 20%, tapi Iya. dampaknya besar banget gitu ya. Nah, kemudian sisanya adalah 80%. Nah, 80% ini memang luar biasa pengaruhnya sama kita. Hmm. Sangkin Iya, iya. sangkin besarnya dia berubah-berubah gitu ya. Karena lingkungan itu berubah-berubah.
Nah, ini yang menjadi persoalan sama kita. Kalau kita tidak punya pihak ketiga, sebuah konsep untuk di dalam pengembangan diri, kita akan bingung nih sebenarnya kita aslinya yang mana, karena kita digabung dari dua hal ini. Nah, dengan tes Stephen inilah kita bisa mengetahui genetik kita yang 20%, sehingga kita bisa mempersiapkan tuh lingkungan yang sesuai dengan genetik kita. Seperti itu Mas Tri, Ya. ya. Contoh, kalau anak kita misalnya dia punya karakter ikan gitu ya. Ikan itu yang memang karakternya itu bisa berenang, kekuatannya bisa berenang. Dan kita tentunya kalau ikan itu karakternya ikan itu habitat yang cocoknya di mana kira-kira? Di Iya, air iya, pastinya. di air. Lingkungannya adalah air gitu ya. Bukan berarti ikan yang jago berenang itu bukan semua bisa di habitat gitu ya. Tapi yang lingkungan yang Iya, tepat buat ikan tersebut adalah air. air. Contoh lagi, yang kedua, kurma. Kurma itu adalah pohon yang apa? Enak kalau bulan puasa tuh enak banget tuh dimakan gitu ya. Ternyata ketika kita bawa ke Hmm. Indonesia, bijinya itu kita tanam di depan rumah, itu bahkan pertama nggak tumbuh, mati. Yang kedua dia nggak berbuah gitu ya. Iya, Karena betul. sejatinya kurma itu akan jauh lebih optimal ketika dia hidupnya di lahan yang tandus, Mas Tri. Lingkungan Sepakat panas. ya? Panas betul. Iya, Sepakat. bukan di tanah yang subur, karena dia optimal sesuai dengan genetik itu akan sesuai dengan habitatnya. Itu poinnya, gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui genetik ini? Ya, hari ini seperti kita mengetahui tes Stephen hari ini, gitu ya. Nah, ini contoh ikan ya, Iya. ikan yang kalau kita tadi balik jago berenang tadi. Nah, kemudian, nah ini adalah mesin kecerdasan karena saya tadi membahas tentang belahan otak. Ini Belahan adalah belahan otak. Nah, pernah dengar istilah otak kiri, otak kanan ya? Iya, pernah Bang. Ya, ini otak kiri, Mas. Otak kiri. Nah, ternyata otak kiri itu Iya, ada dibagi dua lagi. Ini ada otak kiri bawah, ada otak kiri atas. Kemudian iya. otak kanan. Otak kanan ini ada namanya otak kanan atas, otak kanan bawah. Nah, kalau kita lihat Iya. lagi nih di spesifikan lagi, otak atas ini namanya neocortex namanya atau otak atas gitu ya. Kemudian otak bawah ini namanya limbik namanya, sistem limbik. Ini Limbik. bahasa kedokterannya. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya ternyata ada otak tengah, Mas. Midbrain, otak tengah. Yuk kita Midbrain. bedah satu-satu. Nah, di otak kiri bawah ini namanya mesin kecerdasan sensing, berarti memori. Sensing. Ya, memori. Ya, memori. Sensing itu adalah panca indera. Jadi kekuatannya Iya. mesin kecerdasan ini adalah pada memorinya. Oke. Dan kemudian di sini di otak kiri atas ini namanya mesin kecerdasan thinking, berarti kekuatannya menganalisa, logika dan rasional, Mas. Ya. Hal-hal yang Iya. logika, hitung-hitungan tuh ada di sini. Kemudian di sini otak Hmm. tengah ini namanya mesin kecerdasan intuiting namanya. Intuiting berarti kreativitas, ide dan Ide. gagasan, imajinatif, semuanya ada di sini Mas Tri, ya. Dan Iya. kemudian otak bawah, otak kanan sebelah bawah ini adalah mesin kecerdasan feeling, berarti di sini adalah Feeling. kekuatan di emosionalnya. Ya, kalau urusan emosional berarti ada hubungannya dengan interpersonal, artinya dengan orang lain, gitu ya. Dan kemudian midbrain, midbrain ini otak tengah Midbrain. yang langsung nyambung ke tulang belakang kita. Di sini terdapat mesin kecerdasan namanya insting. Insting itu adalah naluri, ya. Nah, jadi Iya. manusia tuh dari semua kita tuh ada ini semua, Mas. Dari semua mesin kecerdasan tuh ada di dalam otak kita, ya. Tapi ternyata Allah itu cuma ngasih satu aja yang jago, satu aja yang dominan. Ya, contoh, kalau seandainya hasil tesnya adalah sensing gitu ya, maka di sini dia punya kekuatan memori, ototnya kuat sehingga orang tersebut rajin banget, gigih banget, tapi dia punya kekurangan diagonalnya, ya. Diagonal sensing apa? Diagonal sensing adalah intuiting. Hmm. Jadi kecenderungan orang sensing ini dia akan kekurangan lemahnya di kreatif, Mas. Jadi orangnya nggak kreatif. Lemahnya. Orangnya Iya, iya. nggak inisiatif, kurang inisiatif. Nah, bagaimana itu bisa Hmm. memunculkan itu? Kita nggak perlu fokus di kekurangannya, karena kalau ini dulu digembleng, maka dia itu akan menderita orang tersebut. Maka yang perlu digembleng yang mana dulu? Yang ini Iya, dulu iya. digembleng. Kita sebagai orang terhadap anak, ini dulu ditajemin. Di lesson itu yang sesuai dengan sensingnya, gitu ya. Sensing yang punya kekuatan otot yang kuat, maka dia perlu banyak eskul-eskul olahraga yang menggunakan banyak otot. Kemudian karena dia punya kekuatan memori, maka eskul yang pas buat dia adalah tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, karena dia punya memori yang kuat gitu ya. Jangan kita Iya, iya. leskan yang di dunia-dunia kreativitas atau seni-seni seperti itu ya. Karena dia kelemahannya di situ. Hmm. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Nah, ini saya sudah membahas tentang mesin kecerdasan. Nah, bagaimana cara kita mengemudikannya? Bagaimana sebenarnya diri kita ini tergerak? Tergeraknya itu berdasarkan genetik kita, Mas. Ya. Nah, Iya, iya. jadi ada dua.
cara memotivasi manusia itu baik diri kita sendiri atau anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bina gitu ya. Yang pertama, ada seseorang itu dia memang tergerak dari dalam dirinya keluar. Berarti dia Hmm. drivernya introvert, Mas. Dari dalam dirinya Oh, keluar. Maka orang tersebut perlu dikasih tantangan, bahkan diancam. Kalau bisa dikasih hukuman dia, baru dia bergerak. Nah, seperti itu ya. Kemudian iya, 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 kebalikannya, iya. ada orang yang memang tergerak, dia itu dari luar diri ke dalam dirinya. Berarti dia extrovert drivernya. Ya, Iya. maka orang tersebut perlu diiming-imingi reward atau mengejar Oh, surga. Karena dia iya, memang iya. senang kesenangan. Iya, iya, iya. Jadi antara dua ini Mas Tri, kalau nggak di punishment dikasih reward. Jadi nanti antara salah satunya itu Iya, memang bawaan genetiknya. Dan ingat kata-katanya itu adalah dominan. Mana yang lebih dominan dulu? iya. Ya, Oke, oke. Bang. Nah, kemudian apa keunggulan dari konsep Stephen ini, Mas? Yang pertama adalah akan saya sebutkan nanti ya. Ini adalah saya simpulkan, saya kasih kependekan. Ini adalah asa namanya ya. Asa itu adalah harapan. Insya Allah dengan konsep Stephen ini akan menjawab harapan-harapan kita ke depannya ya. Asa, Hmm. A-nya apa? Yang pertama, A-nya adalah akurat, Mas. Akurasi tes Stephen ini di atas 95%, Mas. Nanti Mas bisa validasi sendiri. Ih, kok gue banget ya? Kok bener ya? Gitu ya. Jadi Mas nanti bisa validasi. Sama halnya saya dulu waktu saya tes Stephen di tahun beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Nah, itu akurat banget. Hmm. Saya tes lagi istri saya. Oh, ternyata bener gitu ya. Eh, Tes saya ketiga putra saya. Wah, benar semua gitu ya. Padahal mereka tuh masih kecil-kecil gitu ya. Sebenarnya siapa yang ngajar Iya. mereka? Ya Tuhannya, Mas. Karena mereka itu mendapatkan potensi genetik mereka tuh dari Tuhannya, bukan dari kita, orang tuanya ya. Maka blueprint itulah yang kita tahu, kita akan optimalkan gitu ya. Nah, inilah akurasinya di atas berapa? 95%. Nah, karena 95%. akurat, Mas, jadi nggak perlu tes Stephen ini nggak perlu berkali-kali. Jadi orang tua ataupun diri kita itu cukup satu kali seumur hidup berinvestasi di Stephen. Ya, satu kali seumur hidup kita tes Stephen. Udah, nanti akan terbaca sampai dia dewasa nanti hasil tesnya. Ada treatmentnya. Nah, ini keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua apa? Keunggulan yang kedua adalah simple. Kenapa simple? Ketika kita tes Stephen, Mas, itu langsung nunjuk satu, Mas. Nah, ternyata Master itu ini orangnya, gitu ya. Master itu ada kekuatannya di sini, kekurangannya di sini, ya. Kekuatannya itu perlu dioptimalkan, kekurangannya itu kita perlu bersabar di situ, ya. Nah, itu dia. Jadi nanti akan konsepnya nanti ada 5 mesin kecerdasan. Kalau dibagi lagi dengan drivernya itu ada totalnya 9 personality genetik. Nah, nanti akan kita bahas lagi nanti di workshop selanjutnya karena pembahasan itu waktunya nggak bisa sebentar, Mas Tri. Jadi nanti ada Iya, betul. pelatihan-pelatihannya. Jadi ketika kita tahu nanti yang satu itu gitu ya, maka kita fokus aja di situ dan kita hebatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga adalah aplikatif. Jadi konsep Stephen ini Mas aplikatif. Jadi tidak teoritis, aplikatif banget. Saya sudah lakukan, otentik banget. Yang pertama, saya mengenal diri saya naikkan level saya. Kemudian hubungan suami istri juga, Mas. Ya, hubungan suami istri juga sangat mempengaruhi Iya, performa iya, iya. daripada peran kita di atas dunia. Karena kenapa? Dengan kita tahu potensi genetik istri kita, kita jadi tahu tuh memperlakukan istri kita seperti apa, dan kemudian istri kita tahu tuh kepada kita seperti apa. Sehingga Iya, hubungan betul. kita semakin harmonis, insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Kalau tidak, Mas, kalau kita nggak Amin. kenal dengan pasangan kita, ya udah jelas turbulensinya akan makin tinggi. Ya bagaimana kalau seandainya kita turbulensi di dalam rumah itu, ya malaikat rezeki akan menjauh kan gitu kan. Nah Iya, itu yang betul, terjadi, Bang. Mas. Jadi multi angle view. Jadi Stephen ini akan bisa melihat dari kacamata Stephen, Mas, tentang apa? Bisnis. Bisnis itu akan cocok. Mesin kecerdasan saya itu bisnis yang sesuai dengan kekuatannya apa? Yang kekuatan dengan orang feeling apa bisnis yang cocok? Di situ, Mas. Nanti akan kita bisa bahas nanti akan lebih jauh. Nah, jadi asa akurat, simple, aplikatif. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan Stephen. Metode tesnya seperti apa? Seperti yang saya sebut di awal tadi bahwa tes kita tuh pakai biometrik. Kita tidak pakai psikometrik yang artinya menjawab dengan Iya. kuesioner, kuesioner. Makanya anak 2 tahun sudah bisa dites Stephen, Mas. Karena kita perlu tap Iya, sidik Bang. jarinya aja. Dia tidak perlu Oh, menjawab. Menjawab iya, iya. pertanyaan-pertanyaan nggak perlu. Karena yang namanya psikometrik itu dia
berpotensi untuk bisa berubah-berubah karena akurasinya itu di bawah 50% bahkan gitu ya. Nah, Iya benar. dengan tes tes biometrik ini, tes sidik jari itu di atas 95% gitu ya. Allah Nah, Akbar. apa yang pertama dilakukan? Yang pertama kita diambil sampel 10 sidik jari kita. Jadi 10-10-nya di tag, Mas. Dan itu Oh, nanti oke. akan dikirim ke server pusat perusahaan kita. Jadi servernya itu ada di pusat yang nanti akan melihat pola algoritmanya. Master itu yang mana nih? Dari sidik jari ini polanya. Itu berarti yang punya rahasia dapurnya pasti perusahaan. Kita bukan. Kita hanya sebagai user, sebagai penggunanya saja gitu ya. Ya, Iya. 3 sampai 5 menit keluar hasilnya, Mas Tri. Ya. Kemudian Wih, seperti apa oke. keluarnya? Nanti keluar seperti ini, Mas. Ya. Jadi keluar nanti tuh sertifikatnya keluar ya. Nanti ini contoh nih ya, klien Oh, kita. oke. Jadi nanti keluar tuh sensing introvert. Nah, di sini assessmentnya. Kelihatan tuh ya, orangnya suka duit gitu ya, orangnya materialistis gitu ya. Nah, ini salah satu orang sensing gitu ya. Ternyata Iya, iya. materialistis itu nggak salah ketika kita tahu potensi genetik seseorang gitu ya. Nah, di sini kekuatannya apa? Kemudian nanti eh, cara belajarnya gitu ya. Dan Hmm, kemudian di sini ada rekomendasi-rekomendasi sekolah dan profesi yang nanti bisa kita sesuaikan dengan potensi iya, iya. genetiknya. Nah, ini luar biasa banget. Dan ini akurat dan aplikatif ya. Nah, ini Mas ya. Jadi poinnya adalah siapa yang perlu ditestifin gitu ya. Nah, ini kita lihat nih, siapa aja yang perlu ditestifin. Yang pertama, ya tentunya yang pertama orang tuh biasanya orang tuh lebih aware. Orang tua tuh lebih aware untuk tes minat potensi genetik anaknya ya. Padahal yang lebih penting tuh Iya. adalah dirinya dulu seharusnya kan gitu. Tapi nggak ada masalah. Kita buka pintu dulu nih. Tes minat bakat anak-anaknya dulu. Minimal 2 tahun. TK, SD, SMP. Untuk mengetahui apa minat bakatnya, potensinya apa. Semakin dini semakin bagus. Minimal 2 tahun, Mas. Karena 2 tahun itu Iya, Bang. sidik jarinya sudah kasar, gitu ya. Iya. Nah, kemudian remaja, remaja apalagi? Dia adalah remaja ini adalah fase dalam pencarian jati diri, gitu ya. Mulai Iya. anak itu berubah hormonnya, gitu ya. Kita harus tahu nih dalam bagaimana menentukan jati dirinya, kemudian jurusannya nanti apa, kemudian profesinya sudah bisa kita pilih dari sekarang sesuai dengan jurusan nanti di kuliahnya nanti, gitu ya. Kalau kalau dia sudah mahasiswa. Dan kemudian dewasa, worker, profesional, bahkan jomblo untuk menentukan cocoknya nanti yang sesuai ya. Yang sesuai Iya. dengan saya jodohnya itu nanti dari sirkulasi Steven itu seperti apa. Di sini juga ada Mas, ini luar biasa gitu ya. Jadi master itu bisa menjadi ahli di sini gitu ya. Jadi profesional seperti kita, worker pekerja seperti kita tuh bisa tahu nih profesi yang ideal sama kita tuh apa gitu. Dan kemudian couple suami istri Mas. Ingat bahwa Iya. ketika kita pingin pengasuhan terhadap anak kita, ingat bahwa itu berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Jadi kita bisa tahu nih pasangan Amin. kita. Seorang istri akan tahu suaminya seperti apa, dia mengenal diri suaminya, kelemahan suaminya gitu ya. Dan sehingga dia tidak bisa sehingga dia sadar diri tidak akan membanding-bandingkannya dengan orang lain gitu. Begitu juga dengan kita, Mas. Oh, ternyata istri saya itu kekuatannya di sini toh. Kekurangannya di sini. Sehingga kita tahu nih komunikasinya seperti apa, pintu masuknya seperti apa. Ini minim turbulensi dalam penerbangan perjalanan kita ibadah seumur hidup ini pernikahan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Dan kemudian orang tua, Amin. ayah dan bunda gitu ya. Di sini nanti akan bisa dikupas tuntas bagaimana kita dalam pengasuhan anak kita sesuai dengan kekuatan kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Jadi pengasuhan itu berbeda-beda, Mas. Pengasuhan itu nggak bisa Iya, template Bang. ternyata. Itu dia sesuai dengan genetik ayahnya atau ibunya dan disesuaikan juga dengan nanti genetik anaknya. Bagaimana treatmentnya masing-masing itu ada. Makanya di STIP itu ada tematiknya ya, tematik parenting, banyak Iya. sekali tematik-tematiknya. Nah, kemudian siapa lagi? Instansi tentunya. Instansi itu kenapa bisa begitu? Yang pertama, dia punya masa ya sekolah. Sekolah itu pintu masuknya kepala sekolah. Kita nanti edukasi orang tuanya bahwa tes minat bakat siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, seperti sekolah Wah. Mastri saat ini kan. Dan kemudian apalagi Iya, perusahaan iya, Bang. swasta atau BUMN. Karena kenapa? Ternyata konsep Stipin ini bukan hanya sekedar tes minat bakat anak-anak aja, orang-orang umum. Organisasi juga Mas, perusahaan-perusahaan itu sudah dipakai banyak sekarang karena memang akurasinya tepat sasaran dan 95, low 95%. cost. Costnya jadi lebih murah, tidak perlu berulang-ulang dalam tes potensi kekuatan seseorang tersebut. Nah, Iya. ini banyak sekali dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah,
Konklusinya adalah Stephen itu bukan sekedar alat tes, Mas. Jadi perlu kita pisahkan antara alat tes dengan Iya. konsepnya. Karena yang namanya alat tes itu bisa berubah-berubah, ya. Dengan penemuan biologi, dengan penemuan teknologi selanjutnya, boleh jadi nanti akuratnya itu udah 100% bahkan ya. Kalau kita ini masih bisa Hmm. kita ini mengklaim kalau kita tuh di atas 95% ya, bahwa nggak ada yang sempurna yang namanya ciptaan manusia. Tentunya ini polanya Betul. itu pasti bersumber dari yang Maha Satu tentunya kan. Nah, Iya, Bang. Stephen bukan sekedar alat tes, tetapi konsep pengembangan diri sumber daya manusia berbasis pada genetika dan pusat kendali manusia, yaitu adalah mesin kecerdasan. Sehingga mempermudah setiap orang mewujudkan kehidupan terbaik. Yaitu apa yang ditaruhkan oleh Stephen, Mas? Sukses mulia. Jadi kita tuh nggak cukup sukses aja, tapi kita perlu mulia, kan gitu ya. Mulia kenapa? Kita Betul. bermanfaat untuk orang lain. Keberperanan diri kita, misi visi hidup kita di atas dunia, itu dibutuhkan orang. Jadi kehadiran kita tuh ada dasarnya, ada reasonnya, yaitu adalah bermanfaat untuk umat-umat Rasulullah. Nah, itu yang paling penting. Baik, Hmm. nah sebelum saya masuk ke sesi kedua tentang peluangnya, Mas ya, bagaimana Mas Iya, kalau Bang. Bang Heri kalau saya ngembangkan ini di Makassar gitu ya, nah, itu yang saya inginkan nanti, Mas itu jadi apa nama berada di barisan ini bersama saya nanti, Insya Allah mudah-mudahan ya. Oh ya. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan Mas. Sebelum saya Siap, masuk ke Bang. sesi ke selanjutnya. Em, ini tadi Bang, akurasi sampai di 95% ini itu data gimana ya sumber datanya Bang itu? Mm-mm. Apa memang Sumber betul-betul datanya, iya datang apa hasil penelitian itu memang betul-betul ya Bang, seperti itu memang yes. bahwa dengan tes Stephen ini memang tingkat akurasinya itu luar biasa sampai setinggi itu Bang. Gimana itu Bang? Betul. Nah, jadi pertama gini, Iya. selain ini riset, Mas, ini risetnya sudah 20 tahun oleh founder kita. Ya, founder kita itu adalah sudah almarhum ya, beliau adalah seorang muslim sejati gitu ya. Beliau seorang penggembleng, pengkader banget. Dan beliau juga punya mesin kecerdasan feeling juga ya. Itu sudah dia riset. Beliau riset itu selama kurang lebih 20 tahun. Heeh. Ya, nah luar biasanya dalam dalam penemuan ini pasti banyak tantangan-tantangan dan kemudian diperkuat lagi oleh siapa Mas? Diperkuat lagi oleh klien. Hmm. Klien kita itu sudah 700.000 Mas. Jadi yang memvalidasi itu adalah klien. Selain memang sudah kita riset polanya, kemudian itu divalidasi oleh klien. Karena yang berhak Hmm. memvalidasi terhadap diri kita ini adalah diri kita sendiri, Mas gitu ya. Kitalah hakim tertinggi Iya. terhadap diri kita. Nah, dari hasil tes waktu kemarin saya tes Steven gitu ya, saya ini adalah feeling setelah saya baca dijelaskan sama promotornya itu saya, ih bener banget, ini akurat, ini gue banget gitu ya. Sekalipun saya ini Betul betul ya ternyata Bang. ada tegasnya. Ternyata tegas saya itu hanya sampai pagi aja, Mas, pagi tegas sampai sorenya nggak tegas lagi gitu ya karena banyak toleransinya karena saya ini adalah orang feeling itu apa ya karena perasa gitu ya kemudian people orientasi lebih ke melihat perasaan orang lain jadi saya tuh punya punya kekurangan tidak terlalu tegas ya tidak terlalu tegas makanya kalau urusan tegas itu saya Hmm. serahkan sama orang-orang misalnya tim-tim saya yang di thinking orang thinking itu raja tega gitu ya Wah, kalau misalnya iya kalau ya. seandainya ada karyawan kita nggak performa, yang memang dia tidak KPI-nya sudah tidak apa namanya tidak sesuai target gitu ya, maka ini adalah aturan SOP-nya dia memang harus mengundurkan diri gitu ya. Maka itu orang thinking yang saya suruh. Kalau saya ini nggak tegaan orangnya. Wah, ini kalau seandainya nanti kita suruh dia mengundurkan diri, dia makan apa? Kan orang feeling tuh sampai begitu ya. Iya betul Sampai betul. Iya perasaan iya. seperti itu. Nah, gue banget Mas. Saya validasi itu. Bayangkan perjalanan saya Iya 40 Bang. tahun itu disimpulkan oleh konsep Stephen itu luar biasa banget sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Jadi Iya iya. kita ini Betul tetap Bang. terang benderang Mas, dimanapun kita berada. Ingat, nggak ada yang abadi di dunia ini. Dulu kita Iya. bekerja sama dengan siapa gitu ya, nggak ada yang abadi gitu ya. Tapi konsep ini bisa kita bawa seumur hidup karena konsepnya luar biasa banget. Ya, sehingga Hmm. kita nanti profesi apa yang perlu kita geluti. Hari ini Mas Tri itu berperan sebagai seorang guru. Benar nggak profesinya guru? Jangan-jangan Anda Hmm. adalah seorang Iya. MC. Ya kan gitu ya, Iya iya jangan-jangan iya. Anda adalah seorang MC panggilan jiwanya gitu ya. Hmm. Karena guru ini boleh jadi ini adalah sesuatu yang memang
tuntutan orang tua sehingga saya harus jadi guru. Karena boleh Iya, jadi iya, iya. tuntutan karena jurusan saya memang di guru gitu ya. Tapi sebenarnya Iya, saya iya. lebih eksplorasinya itu adalah jiwa saya itu ketika saya berada di atas panggung, saya menjadi MC kondang sehingga saya dibayar tarif saya mahal, sehingga saya terkenal di Makassar. Boleh jadi itu adalah profesi Anda, Mas Tri. Stephen Hmm, bisa mengupas iya, iya. tuntas itu. Nah, Dan ini sudah setelah ilmu saya pasti melihat ya, diri Bang. saya ini siapa sebenarnya? Saya itu pengen dikenang sebagai siapa, gitu ya. Ketika saya hidup ini, sepanjang hidup saya, sekarang saya umur saya udah 40 tahun, Mas. 43 tahun gitu ya. Kalau kita lihat Oh, umur Rasulullah tuh 63 tahun berarti kita dikasih Allah iya, waktu 20 tahun lagi, Mas. Itu 20 tahun waktunya lagi, Bang. nggak lama, Mas, sebentar banget. Nggak Nah, lama ya. pertanyaannya, 20 tahun itu kita mau ngapain? Apa misi Iya. hidup kita? Apa sebenarnya profesi kita? Apa panggilan jiwa kita? Kita itu pengen dikenal sebagai siapa selama 20 tahun ini. Kemudian ketika kita meninggal dunia, kita pengen dikenang sebagai siapa? Siapa Mas Tri? Mas Tri siapa ya? Banyak banyak banget Mas Tri di Hmm, luar sana gitu. Banyak banget bintang-bintang iya. yang berterang di angkasa sana. Tapi siapa namanya? Tapi siapa bintang terangnya? Tapi apa perannya di masyarakat? Nah itu Mas, Stephen Iya. bisa sampai mengupas tuntas sampai di situ. Jadi bukan hanya sekedar Masya Allah. mengenal diri saja dan akurasi di atas 90%. Kalau saya bilang bukan lagi 90%, Mas, 100%. 100%, karena ini gue banget Wah. sehingga saya tuh bisa mengeksplorasi apalagi yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini Iya. adalah salah satu peran saya bagaimana membantu orang-orang banyak di luar sana sehingga ini mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ya, itu setiap minggu Mas saya melakukan roadshow sekeliling Jawa saya Mas untuk membantu orang tua mengenal potensi anak-anaknya. Nah, ini nanti akan saya kasih Oh, tips Masya buat Allah. Mas Tri Siap, Bang. bagaimana menjalankan bisnis ini. Mudah dan mudah banget. Ya, polanya saya udah dapat. Masya Gampang. Allah. Itu nanti langsung Yes. tangannya gini Mas, cering 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 cering. Seperti Amin, itu Mas. amin. Insya Ada lagi pertanyaan Mas Allah. Tri? Iya Bang, ini kalau pola gini Bang, misalnya tadi Mas Bang Heri di sini feeling emosinya itu ya, tapi lemah di thinking. Kemudian ada Betul. yang sensing memorinya itu rajin misalnya, tapi dia akan lemah di kreatif, inovatif, intuiting ya. Nah, Betul. terus kemudian yang naluri serba bisa ini berarti ini yang paling sempurna Bang ya, yang insting ini ya. Sebenarnya nggak Nah, ada yang ini paling mau, sempurna Mas. oh nggak Nggak ada. ada yang paling sempurna. Justru dia serba Iya Bang. nanggung. Dia di tengah-tengah, dia serba nanggung. Serba bisa, Oh tapi itu nanggung nggak, gitu maksudnya Bang. Oh iya iya iya. nanggung. Jadi Tapi ada Bang, plus untuk minusnya. ilmu ini sudah pasti Bang ya, ilmunya bahwa memang ketika orang eh, kuat di sensing akan lemah di intuiting gitu ya. Yang Betul, kuat di feeling betul, akan lemah di thinking. betul, betul. Oh, Itu bisa kita tapi Mas lihat. Kita bisa bagaimana nanti lihat. bagaimana dengan ini Bang? Dengan misalnya dia intuiting sama feeling. Otomatis kan begitu Bang? Dia kuat di sisi otak kiri misalnya atau dia kuat di sisi otak kanan atau tidak seperti itu Bang? Gimana ya? Tidak, dia nggak bias, Mas. Dia cukup nunjuk satu aja. Ingat Oh, satu saja kalimat Bang. saya dari awal, dominan yang mana? Oh, iya iya iya. Paham ya? Itu Iya dominan ya yang di Bang. mana? Ketika saya dominan di feeling, maka kekuatan saya itu di feeling. Cara Di feeling. cara saya ngambil Oh. keputusan itu gayanya feeling. Tapi bukan berarti Hmm. saya nggak bisa berpikir. Bukan berarti saya Hmm. nggak punya ide. Ya, Ya. tapi ide saya tentunya ide saya itu tidak secemerlang orang intuiting yang memang sudah dikasih Allah kekuatannya di situ. Ya, Iya, cara iya. berpikir saya itu tidak seakurat orang thinking yang memang senang mikir gitu loh. Kalau saya Iya. memang sadari, saya malas mikir Mas, apalagi urusan hal-hal yang teknis. Itu saya Hmm. serahkan sama yang lain. Karena saya lebih baik memotivasi banyak orang, kemudian ketika eksekusi teknisnya itu mereka gitu loh. Nah, itu Oh. kekuatan saya. Saya sadari kekuatan saya feeling gitu loh. Saya itu lebih berdampak ketika saya ngobong banyak, seperti Mas lihat kemarin waktu saya roadshow di SG, roadshow saya Iya. ngobrol gitu ya, saya ngobrol banyak orang, saya motivasi, saya kasih inspirasi, itu tercerahkan orang banyak gitu ya. Jadi sekaligus gitu loh. Nah itu kekuatan saya sebagai orang feeling. Saya itu kekuatan saya tuh nggak door to door. Kekuatan Iya. saya itu adalah massal. Seperti itu. Jadi saya tahu kekuatan saya. Dan itu Mas, ketika saya eksplorasi, ketika saya eksploitasi, itu menjadi pundi-pundi rezeki. Makanya saya bilang, kalau kita mencari rezeki itu Mas, lihat diri kita. Kalau kita udah kenal diri kita, mudah bagi Allah untuk membuka pintu rezekinya. Karena ada di diri kita pintu-pintu rezekinya Mas. Maka saya bilang, saya bisa klaim mencari rezeki itu mudah. Karena kita tahu diri kita siapa. Iya, Bang. Siap. Gitu Mas. Kita nggak perlu bingung lagi. Jadi justru jangan pernah batasi rezeki Allah.
Bang Betul, betul. Heri, saya tuh cuma dapat 5 juta sebulan. Iya, kena ya saya ini hanya sebagai guru, gak bisa lagi saya dapat. Nah, itu justru kita membatasi rezeki Tuhan. Anda sudah gali nggak kekuatan Anda? Ibaratkan emas, emas baru dapat 1 gram, emas itu udah nggak mau lagi bongkarnya lagi. Padahal itu banyak bertonton itu emas yang ada di dalam diri kita. Itulah namanya Masya potensi diri, Allah. Mas. Siap, Ah, siap, Bang. Insya Allah. ya. Kenapa saya Luar biasa. berapi-api menjelaskan ini? Karena saya pengen banyak orang tersadarkan tentang potensi dirinya. Kalau orang sudah mengenal diri, ingat kata-kata tasawuf ya, orang yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu paling penting. Eh, Bang, Insya Allah. ya, oke. Ada pertanyaan lagi Siap, kira-kira Bang. sebelum saya mulai sesi Sementara selanjutnya? ini, Bang, seperti dulu, Bang. Lanjut. Lanjut ya. Oke, Ya, siap. Lanjut, Bang. Siap. oke. Nanti bisa kita sambung lagi. Biasanya tuh ada pertanyaan-pertanyaan lagi setelah kita Oh sharing ini kan. iya, Nanti boleh kita iya. sambung di telepon Boleh, nanti. Bang. Siap. Oke, izin ya. Siap. Saya Siap. sharing lagi tentang peluangnya gitu ya. Nah, Iya, Bang. Siap. oke. Nah, hidup dan profesi sukses mulia bersama Stephen Genetik ini yang saya tawarkan sama Mas Tri. Terima dulu informasinya, ya, terima dulu informasinya, kemudian endapkan, renungkan, gitu ya. Kemudian nanti diskusikan sama saya. Karena yang paling penting sama saya itu diskusi, Mas. Diskusi itu yang paling penting sama saya, gitu ya. Nah, Siap, siap, Bang. jadi lebih dari 700.000 orang dari 38 provinsi di Indonesia dan beberapa negara di dunia telah mempercayakan tes Stephen sebagai tes psikologi unggulan. Jadi ini selain di Indonesia yang 38 provinsi ini, Mas, ternyata di Malaysia, Singapura, Thailand itu ada tim-tim promotor kita yang sudah tersebar luas gitu ya. Sudah banyak banget di luar sana untuk memperkenalkan konsep Stephen gitu. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia saat ini, totalnya ada berapa tuh? Totalnya ada 283 juta. Bayangkan dengan klien yang sudah kita testifin. Jadi masih kecil banget tuh, 700.000 dibandingkan 283 juta. Itu masih 0,0, berapa orang yang mengenal potensi dirinya melalui konsep kita. Nah, ini peluangnya besar banget ya. Mas nanti boleh riset di Oh, Makassar tuh luar ada biasa. berapa manusia di sana ya. Sulawesi Selatan, belum lagi nanti di Sulawesi yang lain, Sulawesi Utara gitu ya. Tinggal roadshow aja Oh, nanti Masya Mas Allah. Tri gitu. Masa luar biasa gitu ya. Nah, dan ini Oh, siapa siap, yang Bang. Siap. bisa menggebrak ini semua? Siapa yang bisa menyebarluaskan konsep keilmuan Stephen ini yang luar biasa ini? Itu adalah promotor, Mas. Promotor Stephen yang nanti Mas Tri itu dapat lisensinya dari kita. Ya, ketika Mas dapat lisensi, tentunya mengikuti workshop-workshopnya. Jadi workshopnya itu berapa lama? Nanti akan saya Oh. jelaskan berapa lama itu mendapatkan lisensi sertifikasinya, gitu ya. Ada Hmm. yang namanya guru aja kita perlu ada sertifikasi gitu ya. Apalagi ketika Betul, Bang. kita Betul. membantu orang mengenal dirinya yang paling fundamental gitu loh. Nah, Iya. jadi promotor Stephen itu apa gitu ya? Apa promotor Stephen itu? Ini yang pertama. Dia adalah agen perubahan dalam hidup banyak orang, Mas. Ya, agen dalam hidup banyak orang dengan dibekali pemahaman keilmuan konsep Ilmu Stephen. konsep Jadi Stephen. tidak bisa tidak, Mas wajib belajar. Karena kenapa? Siap, Ini Bang. keilmuannya bisa harus dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka ke klien itu eh, merasa dia akan merasa tercerahkan ketika berjumpa kita, ketika kita sudah testifin, kita bantu keluarganya, dia tercerahkan, Mas. Ya. Kemudian Oke. apalagi aktivitasnya apa? Yang dilakukan promotor Stephen itu simple banget, Mas. Mas tes nanti 10 sidik jarinya, kemudian keluar hasilnya, Ya. Mas, lakukan penjelasan. Udah sesi privat. Ini penjelasannya, Bu. Ini Oh. sensing ini kekuatannya di sini gini 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 gini. Ya udah, sederhana banget Iya, gitu ya. iya, iya. Dan kemudian nanti ada Oh, gitu aja, Bang. konsultasi. Tentunya konsultasinya itu berdasarkan based on Stephen. Nah, jadi nanti Oh, ada iya. Siap. tahap-tahapannya. Kemudian profesional yang menginduk ke Stephen Genetik Indonesia. Nanti Mas itu akan menginduk gitu ya ke pusat. Bahwa Mas itu nanti ada lisensinya nanti dikeluarkan oleh perusahaan kita. Nah, itu poinnya. Iya, Bang. Siap, Bang. Nah, kemudian apa lagi? Ah, ini paling penting nih, keuntungan promotor Stephen apa aja nih keuntungannya ya. Kalau Mas lihat itu sudah kelihatan itu yang merah-merah itu ya. Sudah kelihatan itu yang merah-merah tebal itu di depan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini keuntungan promotor, Mas, bekerja hari ini dibayar hari ini, Mas, cash dan tunai. Jadi nggak Cash perlu, Mas, tunai. kerja 30 hari bayarnya sekali ya. Kerja 30 hari tapi dibayar sekali Iya, gitu iya. ya. Kalau di Stephen nggak gitu, Mas.
Selama Anda berjumpa dengan klien, Anda akan dibayar hari itu juga. Cash dan tunai, gitu ya. Cash dan tunai oleh klien-klien Anda. Ya, Pendapatannya betul. Mas minimal 500.000 Mas. Per klien itu 500.000. Itu pendapatan Wow, kita Masya Allah. Tabarakallah. per klien. Ya. Iya, iya Bang. Nah, ini gimana nanti kita bagaimana kita meyakinkan calon klien kita? Ada polanya nanti, ada caranya nanti akan saya ajarkan, gitu ya. Kemudian produk jasa tanpa perlu Produk jasa. khawatir stok dan masa expired karena ini adalah bisnis jasa. Jasa ya. Jasa. Jadi Mas nggak perlu tuh gondong-gondong lagi. Oke, nggak apa-apa ya kayak itu walaupun walaupun masih ada gitu ya. Jadi nggak perlu. Itu elegan banget. Iya, iya, Master keren. itu nanti di Keren. sini cukup bawa laptop aja, elegan, ganteng gitu, rapi gitu ya. Udah, karena kenapa? Fleksibel banget Mas. Waktu dan skalabilitasnya bisnis. Ketika Mas Tri saat ini domisilinya di Makassar, apa boleh Pak saya melayani klien di Jakarta? Boleh aja Mas. Tiba-tiba Mas Hmm. closing perusahaan ya, itu karyawannya itu ada 1.000 misalnya. Ya udah Mas, itu Mas sama tim nanti jalan gitu ya, terbang ke Hmm. Makassar. Nah tinggal hitung-hitungan aja nanti kan bersama klien sama perusahaannya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ada polanya nanti akan saya ajarkan sama Mas Tri. Iya, iya. Nah, kenapa promotor Steven gitu ya? Jadi banyak beberapa yang saya rangkum, ada 10 gitu ya, ada 10 poin yang penting banget kenapa kita perlu jadi promotor Steven. Yang pertama adalah ini Mas. Kebutuhan setiap orang ingin jadi gue banget yang enjoy dan ahli di bidangnya. Jadi tidak ada Nah, satu orang pun betul, yang betul. tidak mau pengen kenal dirinya gitu loh. Ya, kalau Betul, ditanya, betul saya tuh Bang. pengen banget loh kenal diri saya tuh apa sih sebenarnya? Mau saya ini Iya, apa sih iya. sebenarnya? Kekuatan saya itu di mana Betul, sih ya? betul Bang. Jadi ini memang kebutuhan dasarnya seseorang, Mas. Jadi ini kebutuhan dasar banget. Jadi itu perlu ya perlu diinvestasikan oleh setiap orang untuk bagaimana mengenal potensi genetiknya. Dan kemudian kebutuhan setiap orang tua paham parenting untuk buah hatinya. Jadi tidak ada satu orang tua yang membiarkan anaknya begitu saja. Jadi semua orang tua itu pasti pengen mendapatkan ilmu sebuah konsep pengasuhan yang tepat buat anak-anaknya, gitu ya. Nah, dari Stephen bisa gitu ya. Kemudian apa Iya lagi? Bang. Kebutuhan pasangan suami istri untuk memahami kepribadian pasangan demi meraih sakinah mawaddah warahmah. Dengan kita mengenal pasangan kita, insya Allah ya kita Amin. akan jauh lebih besar potensi untuk sakinah mawaddah warahmahnya. Kenapa? Kita harus saling mengenal, komunikasinya lancar gitu ya. Insya Allah rezeki juga lancar Mas Tri gitu ya. Kemudian apalagi Amin. kebutuhan setiap Amin. instansi, organisasi, bahkan perusahaan untuk mendapatkan tim yang berkualitas di bidangnya. Jadi tidak ada satu perusahaan pun yang Betul, betul, yang betul. mau mendapatkan kandidat yang nggak pas Mas. Karena itu costnya besar Betul banget, Bang. gajinya nggak pas pula, bidangnya dia nggak skill di situ karena nggak sesuai dengan kekuatannya gitu kan. Dan kemudian Betul. apalagi semakin akhir zaman manusia banyak gangguan mental Mas. Ternyata Stephen itu bisa dilihat. Orang ini terganggu Banyak gangguan mentalnya itu mental ya. kita bisa lihat dari benang merahnya Mas. Dari kekuatannya, Ya. kekuatan kelemahannya. Kita bisa lihat orang feeling itu biasanya terganggu mentalnya itu pasti pasti nggak jauh-jauh dari urusan perasaan. Itu pasti nggak jauh-jauh Iya, dari iya. situ. Maka kita bisa lihat tuh benang merahnya. Maka dibenerin tuh perasaannya. Dia harus mindful. Nah, itu banyak tahapan-tahapannya. Nah, kemudian apa lagi? Alasan kita perlu menjadi promotor. Profesi yang sangat bergengsi, elegan, fleksibel, simple, dan bisa mobile kemana aja. Jadi kemanapun Mas itu bisa melayani klien-klien Mas. Dan kemudian profesi yang tidak tepat dibilang job sampingan. Karena potensi income-nya 3 kali UMR Jakarta Mas. Nanti akan saya jelasin ya. Ya, kemudian apalagi profesi yang menambah value bagi para trainer dan pengusaha bidang SDM, apalagi guru seperti Mas Tri, ya, itu juga menambah value kita. Eh, dan kemudian profesi bermartabat karena advice kita, saran kita itu didengar oleh klien, Mas. Itu sering konsultasi. Selanjutnya, jadi nggak putus silaturahim kita dengan klien. Dan kemudian yang terakhir, profesi yang menginspirasi dan mulia tentunya, sehingga jadwal Anda menjadi narasumber sangat padat. Nah, siap-siap nanti Siap. dipanggil ya beberapa instansi Siap. atau dari dimanapun nanti untuk kita menginspirasi banyak orang. Nah, poinnya adalah Mas Mas Tri ya, temukan alasan rasional nanti. Wah, alasan rasional Mas perlu jadi promotor. Wah, ini bisa. Yang pertama ini bisa nambah income saya kan gitu ya. Kenapa dengan jadi promotor shipping ini nambah income saya? Tentu saja anak kita semakin besar kan gitu, perlu sekolah yang jauh lebih baik Iya. dibandingkan kita gitu ya. Kemudian alasan emosionalnya apa? Iya, Oh, Bang. saya bisa mengenal diri saya. Dengan saya mengenal diri saya bisa membantu orang banyak sehingga ketika saya bantu satu orang suami gitu ya, dia potensinya levelnya naik, kemudian dia mendapatkan profesi yang terbaik sehingga dia bisa menghidupkan orang-orang keluarga yang dia cintai.
Nah, itu emosional banget gitu ya. Kemudian spiritual. Nah, tentunya spiritual bahwa apa yang kita lakukan ini tentunya lillahi ta'alanya kan, bahwa insya Allah mudah-mudahan ketika kita bantu orang untuk mengenal potensinya, orang insya Allah akan semakin mendekat sama Allah, Mas. Karena dia makin bersyukur tuh. Semakin bersyukur bahwa potensi yang selama ini nggak dikali. Waduh, kemana aja saya selama ini. Udah mau umur 40 tahun saya baru tahu potensi genetik saya. Bayangkan umur saya 40 tahun ke belakang sana. Waduh, banyak banget waktu. Oke. Tidak ada Rupanya yang kita udah tidak ada sejak yang kecil sia-sia udah bahwa bagus ini Mas ya. semuanya iya. Jadi semuanya berhak memulai dari awal, Mas. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, gitu ya. Nah, oke. Kemudian Bang Heri, bagaimana syarat ketentuan untuk menjadi promotor Stephen? Yang pastinya kita perlu tes Stephen, Mas. Kita perlu tahu nih, benar nggak tes Stephen ini akurat buat saya? Saya validasi dulu Ya. deh tes Stephen ini. Nah, nanti akan saya pertunjuk nanti apa selanjutnya. Nah, setelah Mas sudah validasi, wah ini gue banget gitu ya. Baru nanti stepnya apa? Mengikuti workshop Stephen level 1, Mas. Selama kurang lebih 1 hari. Kemudian setelah mengikuti WSL 1 ada assessment, ada ujiannya, Mas. Ya, ada ujiannya. Ya. Oh iya. Lulus maka berhak mengikuti workshop Stephen level 2 untuk ngambil lisensi. Kurang lebih berapa hari? Ini lebih dalam lagi. Kurang lebih ini bisa 2 sampai 3 hari, Mas. Itu full day. Ya. Nah, itu nanti ngikutinnya online aja. Karena ngikutin online itu kita gampang. Di mana aja berada kita insya Allah nggak perlu datang ke Yogyakarta kan. Jadi online di Makassar aja. Online. Karena bersama nanti peserta-peserta yang lainnya. Kemudian setelah Mas udah mendapatkan ini semua, maka lisensinya keluar, Mas. Ketika Mas nanti sudah mengikuti ujian WSL 2-nya, lisensinya keluar. Kemudian baru tahapan memiliki ID promotornya. Kemudian aplikasinya nanti tinggal di-download. Kemudian nanti scanner fingerprintnya. Nanti Mas akan dikirim nanti ke alamat gitu ya. Dan yang Oh iya pastinya iya. memiliki persediaan voucher. Jadi setiap kita melakukan tes Stephen kepada klien itu kita perlu persediaan voucher. Nanti Mas itu dapatkan dari saya gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti dipersiapkan ketika kita menjadi promotor Stephen. Iya iya iya, Oke. Bang. Nah, jadi sedikit saya informasikan workshop Stephen level 1 itu tentang Oh, apa? sampai Ini sore tentang ya. fundamental banget ya, tentang basicnya tentang Stephen. Gue bangetnya kita gitu ya. Kemudian nanti di workshop Stephen level 2 ini langsung dikupas tuntas. Dibuka semuanya, Mas ya. Dari mana teorinya ini bisa dapatnya dari mana. Bahkan nanti pendekatannya Iya di iya. Al-Quran bahwa pendekatan Stephen ini saya senangnya jatuh cinta dengan konsep ini karena pendekatannya dari versi Al-Quran dan hadis. Itu yang saya senangnya gitu ya. Dan itu akan dibahas di workshop Stephen level 2. PSL 2 ya. Oke, nah aliran income promotor itu dari mana aja? Saya spill ya. Nah, aliran income-nya ini, Mas, Ya. ya. Dari yang pastinya yang pertama apa? Iya Dari Bang. mana? Dari tes Stephen tentunya ya. Tes ya. Kemudian apa? Dari private sesinya gitu ya. Tes Stephen. Dan kemudian apalagi public speaker, tentunya kayak saya gitu ya, itu berpotensi untuk dipanggil kita dimanapun gitu ya. Kemudian apa narasumber juga, dan kemudian affiliate workshop Stephen. Jadi nanti ketika nanti ada Oh iya Bang. training-training gitu ya, nanti kita bisa jual training ini, nah akan mendapatkan afiliasi fee affiliate-nya gitu. Nah, oke, kemudian apa lagi? Nah, rate jasa tes Stephen. Nah, jadi Mas, tes Stephen itu berapa sih sebenarnya kalau misalnya saya tanya sama Mas Tri? Biasa. Ketika orang untuk bagaimana mengenal potensi genetiknya yang ini bisa membuat perubahan hidupnya luar biasa eksponensial, kira-kira dia perlu berinvestasi berapa sih untuk melakukan tes Stephen? Saya mau lihat nih intelektualnya Mas Tri dulu. Berapa sih yang pantas Oke. untuk untuk dia bayar investasi seumur hidup ini bisa menentukan bagaimana menentukan emosionalnya, treatmentnya, Iya, pengasuhan, kemudian minat iya. bakatnya, jurusannya, Hmm. profesinya gitu ya. Iya Bang. Nanti ketika nanti dia pengen berbisnis misalnya bisnis apa yang memang inline dengan potensi genetiknya itu satu paket Mas dia dapatkan dari awal gitu ya jadi cukup 1 kali seumur hidup kira-kira menurut Mas Iya. Tri berapa investasi untuk tes Stephen ini menurut Mas Tri? Untuk kegiatan-kegiatan workshop yang teknis saja Bang itu udah puluhan juta. Apalagi Iya, yang fundamental kayak begini. iya, Mas boleh Iya sebutkan betul satu Bang. angka Mas. Wah, ini bisa ya minimal barangkali 5 Bang, minimal 5 juta barangkali minimal Oh ya. 5 jutaan. Oke, Bahkan ke atas ya, bisa lebih ya besar bahkan ke lagi atas Bang. ya. Iya, Iya, nah memang tes ke atas Stephen ya Bang. Mas. Jadi ternyata tes Stephen ini ke klien Mas, nanti Mas bisa lihat ini. Itu cukup 500.000 aja per klien Mas. Allahu Akbar. Iya, dia ini seumur hidup, 1 kali seumur hidup. Dia 500.000 dia investasikan. Kenapa kalau kita compare lagi 500.000 ini banyak banget untuk kita lari ke yang sia-sia kan? Habis sekali Iya, nongkrong iya, lima iya, ratus ribu betul satu Bang. keluarga Iya, habis. betul Bang. Kan gitu kan Iya, Mas? Jadi kalau iya, kita lihat
cara pandangnya nanti. Ini insya Allah mudah-mudahan ini terbukti di saya. Setiap minggu itu saya potensi closing klien itu di rentang minimal tuh 15 klien Mas. 15 sampai 30 klien tuh satu minggu itu saya dapat. Iya bang. Mas hitung Kali aja gitu 500. ya, omsetnya 500.000 masuk. 500 kali 10 kali 10 kali 5 udah 30. 5 juta. Nah, hitung aja sendiri ya. Hitung aja sendiri. Nah, Iya itu betul omset bang. kita gitu ya. Nah, oke. Nah, Iya bang. kemudian Realisasi. jadi nanti ketika Mas jadi promotor gitu ya, ini nanti ada yang namanya HPP-nya. Itulah namanya voucher untuk kita mengklaim hasil tesnya. Jadi setelah nanti Iya. klien itu tes sidik jari, kita perlu nanti tes sidik jarinya itu ditukar dengan voucher. Vouchernya itu berapa harganya? Vouchernya itu harga jualnya 150.000 Mas. Jadi nanti Mas 150.000 ini nanti beli vouchernya, kemudian berarti margin kita tuh 350.000 Mas. Gede banget kan? Oh iya. Gede banget Iya Mas iya per bang. Iya. klien Mas gitu loh. Gede banget Iya. gitu ya. Dan ini belum termasuk PPN ya 11% gitu. Nah, ini dia. Nah, oke, investasi promotor itu berapa? Oke, sebelum saya menjelaskan itu, saya lihat benefitnya dulu. Nah, benefitnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, WSL1, WSL2, ID promotor, dan scanner fingerprintnya nanti akan dapatkan. Kemudian apalagi support system pastinya. Support system dari kita ada daily content, nanti weekly enrichment. Setiap minggu tuh ada nanti Oke. sharing sesi ya, bersama tim-tim kita yang lainnya, bersama tim-tim teman-teman yang produktif. Dapat case-case, dapat inspirasi, itu setiap minggunya kita dapat. Recharge seminggu sekali ya. Kemudian ada monthly mentoring. Ada namanya mentoring itu selain dari saya nanti ada dari guru-guru kita Mas, guru-guru kita dari Bulanan pusat. bang ya. Ya, Mas Tri itu kenal dengan Pak Jamil Azza ini kenal nggak? Iya kenal. Iya, Inspirator Sukses Mulia itu mentor kita. Ketika Mas nanti di Steven itu Mas tuh dapat fasilitas dari beliau gitu. Itu untuk mendatangkan beliau itu 1 jam tuh bisa 70 juta Mas. Tapi ketika kita di Steven ini Mas, Allah. alhamdulillah itu bisa jadi fasilitas. Ya. Masya Allah. Nah, kemudian nanti ada replika, kemudian ada annual rewardnya, Mas. Ada nanti jalan-jalan. Untuk di tahun ini masih ada waktu 3 bulan ke depan gitu ya. Ini kita jalan-jalan, Mas, kemana, Mas? Nanti saya sebutkan. Nanti saya sebutkan ya. Nah, di luar biasa. Nah, kemudian garansi. Garansi money back garansi. Ketika nanti kita berinvestasi untuk kita bagaimana nanti apa namanya? Menjadi lisensi promotor ini kita tuh ada garansi dari kita. Invest uang apa uang yang sudah kita investasikan untuk mendapatkan lisensi ini Mas gitu ya. Nah, oke, sebelum saya jelaskan itu kita lihat ini potensi income-nya. Bang Heri, gimana sih Iya bang. cara dapat 3 kali UMR Jakarta gitu? Saya sudah ngalamin sendiri Mas. Kenapa saya antusias? Karena ini otentik banget dengan diri saya, langsung bisa tunjukkan caranya gimana gitu ya. Contoh, untuk bagaimana kita dapat 3 kali UMR Jakarta, sekarang UMR Jakarta tuh 5 juta Mas per bulan ya, minimal kalau nggak salah ya. Nah, Iya iya bang. kita 12 keluarga aja, 12 keluarga tuh per bulan, 12 keluarga per bulan. Berarti dalam satu keluarga tuh kurang lebih 4 contohnya ya. Ibu, ayah, anaknya 2 ya, keluarga berencana. Berarti totalnya berapa Mas? 12 kali Wah. 4? 12 kali 4 sudah eh, 48. Ya, 48 orang. Nah, ini 40 Iya. klien ya. Konsen aja 12 keluarga, maka ini potensi income-nya. Ingat tadi kan 350 marginnya, 48, 16 Iya juta, bang. Mas. Betul. Nah, ini minimal ya yang kita lakukan. Nah, kalau organisasi seperti apa? Ya udah kalau organisasi cukup satu bulan satu instansi, contoh satu sekolah misalnya. Berapa banyak tuh di Iya. Makassar sekolah yang bisa kita jajalin gitu ya. Anggap siswanya tuh ada 200 orang atau 100 orang. Anggap 50 aja deh yang tes Steven ya. Ya udah Mas selesai gitu ya. 50 kali 350 17,5. Jadi 3 kali UMR. Nah, tergantung nanti Wah. cara pandangnya Mas Tri. Ingin Iya ingin bang. buat perubahan nggak di sini? Udah kita bantu orang, income-nya dapat gitu ya. Reward jalan-jalan setiap tahun gitu yang nanti kita dapatkan di sini. Nah, rewardnya apa? Tahun lalu kita jalan-jalan ke Malaysia, bukan masalah Malaysianya, kalau ke Malaysia kita sendiri juga bisa gitu ya. Tapi kita nanti kita berangkat dengan siapa? Ini saya bersama tim, bersama tim-tim saya di sini ya. Nah, Oh berapa iya iya klien iya. tuh Mas? Itu dalam satu tahun tuh 80 klien aja Mas. 80 klien cuma gitu ya. Jadi mudah banget gitu. Kalau 80 klien ini kalau dibagi 12 berapa ini? 80 dibagi 12. Berarti sebulannya harus berapa klien itu Mas? Eh 80 80 bagi ini
80 Ya. bagi 12 kurang lebih 6 orang kayaknya Bang ya. Iya, 6 orang. 6 orang klien 6 aja sampai 7 sebulan itu orang kalau nggak salah. mudah apa kali banget ya. Kalau saya aja seminggu bisa dapat 15, Mas. Saya bisa dapat 15 minimal gitu ya. Tuh. Alhamdulillah Apalagi ini barakallah. sebulan cuma 6 gitu ya potensi. Nah, Iya untuk ya di Bang. tahun ini Mas, Mas pernah ke Labuan Bajo? Sudah pernah? Belum pernah Bang, belum pernah. Woi, walaupun dekat dengan Sulawesi kan? Iya iya. NTB atau NTP, NTT itu saya NTB kalau nggak salah ya. NTB Nah, ini malah benar-benar. diperkecil Mas. Tapi memang ini 3 bulan. 3 bulan kita dikasih waktu 60 gitu ya. Jadi masih ada kesempatan buat kita yang baru bergabung. Jadi Wih, periode 60 klien saya bilang kalau seandainya saya optimis aja sebulan seminggu itu bisa 15 klien, berarti dalam 1 bulan saya sudah selesai nih Mas 60 klien. Gitu loh. Allah Akbar. Siap. Ya, itu jalan-jalan. Semua tiket dibayar, Mas. Tiket itu starting Jakarta. Jakarta pulang pergi, Hmm. Labuan Bajo, kemudian apa? Jakarta, Labuan Bajo, Jakarta itu ditanggung semua. Kemudian biaya kita nanti di sana selama 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 Allah Akbar. malam. Alhamdulillah. 3 hari Nah, 2 malam. oke. Nah, ini saya tanya lagi nih, Mas. Ya, Siap, saya siap. tanya lagi sama Mas. Ya, kira-kira Mas, untuk menjadi promotor ini berapa investasi yang perlu kita siapkan layaknya untuk kita bisa dapat margin 350.000 itu Mas? Wah, nggak tahu Bang. Nggak tahu berapa. Kasih kasih Nggak satu bisa angka lah. prediksi. Nggak bisa prediksi. Berapa ya? Karena, wih, Masya Allah luar biasa ini. Eh, Berapa Bang ya? Nggak tahu Bang. Nggak tahu Bang. Nggak tahu berapa juta Ya, ya? kasih satu angka Lima lah, satu barangkali. angka yang menurut Tiga, Mas kayaknya lima. ini worth it. Eh, Kayaknya 5 ke atas juga deh Bang ya. 5 ke atas ya. Oke, Iya. siap. Kayak. Nah, ini saya sebutkan ya. Nah, ini Mas angkanya Mas. Oh, Masya Hmm. Allah. Masya Allah ya. Nah, ini tergantung Ini cara luar pandang biasa kita. nih. Oke, saya tanya Siap, siap, sama siap Mas. Bang. Siap. Untuk Mm-mm. bisa, ingat, investasi itu ada di klien, Mas. Ingat, cara berpikir kita harus kita rubah nih. Ya, jangan Iya, lihat iya. isi kantong kita, jangan lihat Betul, rekening betul. kita gitu ya. 12,5 ini harus berapa klien sih? Ah iya. Cuman berapa Bang? Cuman 10 Ya, loh. kita hitunglah. Iya. Kalau kita Eh, bagi 13, 15 klien lah. 25 Iya. klien, Mas. Iya. Oh, iya. 15 klien ya, Dik? Bang Gidi? Jadi, ya, 25 klien kurang lebih, 25 klien. 350 kali 15. Oh iya, oh sorry Bang. Sorry. Iya, 25 Bang. Benar ya? Kalau Berapa? omsetnya Bukan 500 25 ribu Bang. ya. Iya, 500 25 apa klien. 3,5 Bang? Kalau saya bilang tadi seminggu saya bisa 15, berarti dalam 2 minggu saya udah selesai nih buat 12.500.000 Mas. Saya masih Oh, ada Masya waktu Allah. 2 minggu lagi. Saya masih ada 2 minggu lagi untuk udah dapat marginnya, udah selesai gitu. Ini Iya, buat tergantung cara 5 pandang. klien. Iya, Ah, iya. Betul ah. Bang. Oke ya. Nah ini saya kasih kemudahan. Ini nggak usah 12 juta, 10 juta aja ya. Tapi ini DP-nya 50%. Ya, Iya, cicil iya, iya. ya. 5 juta Masya Allah. sisanya dicicil. Bisa Ini juga dicicil ya tergantung. Bang. Masya Allah. Ya, bisa dicicil. Bisa dicicil. Ya, 5 kali. Betul. 5 juta nih, Mas. Mas udah dapat tuh WSL 1, WSL 2, ya. Kemudian tes TV-nya Hmm. udah dapat juga include gitu di dalamnya. Semua fasilitas udah dapat. Ini saya kasih mudah karena ini untuk orang-orang terdekat aja nih. Orang-orang terdekat aja, gitu ya. Allah Nah, Akbar. Masya Allah. Luar jadi biasa. dari mana cicilan itu? Ya udah nanti kita bisa lihat. Saya yakin Mas pasti bisa bayar ketika pola nanti yang saya kasih nanti Mas lakukan gitu ya. Nah, ini ada Siap, siap. kira-kira ini menarik nggak Mas dengan cicilan ini? Wah, menarik ini Bang. Karena ini termasuk Menarik juga ya? ini. Iya. Menarik ya? Nah, pengen Hmm. saya kasih yang menarik lagi nggak kira-kira? Wah, kalau ada Bang, coba bisa lihat selanjutnya ini. Oke, ini yang menarik lagi ya. Ini tergantung sudut pandang Mas Tri. Oke, nah ini nih promo, tapi akhir bulan sampai akhir bulannya saja. 7,9. Masya Allah. Ini tergantung cara pandang ya. Ini 7,9. Kurang angka 9 nih Tapi Bang. ini cash lunas. Saya sini Tapi Bang, ini cash 79, lunas. 99. Iya, Kalau iya. kalau main Oh iya, iya Bang, cicilan siap. tadi harganya berbeda gitu ya. Dari 12 Oh sudah iya, saya siap betul turunin Bang. 2,5 juta dan itu boleh dicicil. Tapi Iya. kalau pengen langsung tunai ada rezeki ini 7,9 Siap. cash lunas. Nah, tinggal nanti Mas Masya Tri Allah. pertimbangkan lagi ya, sholat istiqoroh, diskus dengan orang rumah, yang pastinya nanti diskusi dengan saya. Ya, diskusi Boleh, dengan boleh, saya. boleh Bang. Kira-kira saya pengen ini, saya antusias banget dengan ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, sama orang feeling, insya Allah semua bisa didiskusikan. Itu yang paling Wah, penting, Masya kan Allah, gitu siap. ya?
Ya, kita nggak Oke, Bang. saklek-saklek banget gitu ya. Tapi ini ketentuan dari pusat gitu ya. Oke, nah ini Babe Jamil Azza ini. Jadi Mas lihat, dapat informasi ini, endapkan dulu, Ya. renungkan gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu doa-doa yang selama ini belum terkabul gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah jalan gitu. Yuk kita lihat. Ini izin saya share Amin, amin. Insya Allah. video dari mentor kita, Ya, Bang. Babe Jamil Azzaini Bang ya. Jamil Zain. Oke. Ini dari beliau. Sudah kelihatan ya? Ya, ya. Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin semakin sukses, semakin mulia, dan itu lebih cepat? Ada jalurnya. Caranya apa? Dengan cara mensukseskan orang lain. Karena kalau Anda mensukseskan orang lain, orang-orang di sekitar Anda semakin sukses, maka secara tidak langsung orang itu pun mengangkat derajat Anda menjadi jauh lebih sukses. Dan bukan hanya itu, kalau Anda menyukseskan orang lain, itu melatih jiwa leadership Anda. Jack Welch, CEO dari General Electric, pernah mengatakan, sebelum kalian menjadi seorang leader, sukses adalah menumbuhkan diri sendiri. Tetapi begitu Anda menjadi seorang leader, sukses adalah bagaimana menumbuhkan orang lain. Maka kalau Anda kemudian terdorong untuk menyukseskan orang lain, kapasitas leadership Anda akan meningkat. Dan saya mengajak Anda untuk kemudian, yuk kita sukseskan orang lain. Yuk kita tingkatkan kapasitas leadership kita. Dengan cara apa? Promotor di Steven Genetic. Dan bukan hanya itu, kalau Anda menjadi promotor di Steven Genetic, Anda juga memperoleh penghasilan yang meningkat. Sangat layak untuk hidup Anda. Sangat layak untuk membahagiakan orang-orang di sekitar Anda. Anda juga ikut tumbuh berkembang, menyukseskan orang lain, kapasitas leadershipnya meningkat, dapat penghasilan yang lumayan besar. Asik atau asik banget? Ya, asik banget ya. Maka saya mengundang Anda, yuk jadi promotor di Steven Genetic. Karena Steven Genetic menerangi jalan hidupmu. Oke. Ya, Masya Allah. Oke. Steven Genetic. Steven Genetic. Oke, itu Mas, informasi yang luar biasa ya yang Mas dapatkan hari ini, insya Allah. Yang pertama, ini untuk diri kita, itu yang pertama itu dulu Mas, karena itu mulainya semua dari diri kita dulu nih. Apa Ya. potensi kita? Karena awalnya saya juga mulai dari diri saya gitu ya, baru kemudian berkembang sehingga kita punya antusias pengen membantu orang lain gitu untuk bagaimana mengenal potensinya. Jadi ini tergantung cara pandang kita bahwa ini adalah investasi leher ke atas gitu ya, bahwa ini akan menjadi salah satu sumber rezeki kita. Lewat peran kita jadi promotor Steven, ini akan menjadi apa namanya, wasilah rezeki untuk Mas Tri. Oke. Sebelum saya Amin. tutup, Amin. Mas Tri ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bang. Nah, silakan. Kalau untuk Makassar sudah ada berapa, Bang, yang promotor begitu, Bang? Oke. Ingat Mas nggak usah lihat promotornya ada berapa di Makassar. eh Kalau ditanya banyak nggak promotor Steven, dibilang banyak nggak banyak juga. Kalaupun banyak, banyak yang nggak aktif gitu ya, banyak nggak produktif gitu ya. Oh, gitu. Nah, Ya, jadi ya, ya. kesempatan buat kita. Yang itu yang pertama. Ya, Yang ya. kedua, ingat pasar emas itu bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Bone, gitu ya. Bukan di Bone kan? Bener nggak di Bone? Iya, ada Kabupaten Bone, Bang. Ada. Oh, ada Bone, bukan. Makassar lah intinya ya. Iya, Bang. Di Ada Kabupaten Bone ada ya. Ya, ada Makassar lain. Kabupaten Bone ya di Makassar ya. Ada, Jadi Bang. bukan hanya di Kabupaten situ. itu ya. Ingat, pasar kita luas, dimanapun bisa Mas. Mas roadshow nanti Sulawesi kemana, gue silahkan gitu ya. Jadi kita tuh nggak melihat kalau ada promotor di Makassar, wah kenapanya? Sama halnya kayak di Jogja. Banyak nggak promotor? Banyak. Tapi kalau saya bisa survei, promotornya banyak yang tidur. Oh, Nah itu aja. Ini tergantung iya, iya, cara iya. pandang gitu ya. Karena ini kan butuh yang namanya komitmen dan konsisten. Ya, selain memang kita belajar, kita juga memang butuh komitmen. Ini memang kita harus seriusin. Segala sesuatunya harus totalitas. Nah, sedangkan SG aja mas totalitas banget tuh kan. Udah memang sudah Sombong membranding, banget. apalagi hal menurut saya ini sangat Iya, fundamental. Yang menurut saya lagi
ini yang memang gue bangetnya Mas Tri, apalagi ini memang sudah edukasi ya, terkait edukasi, lebih nyambung ngomongnya gitu ya, lebih Lebih nyambung nyambung banget ya. gitu ya, tanpa harus apa namanya meninggalkan yang lama, tetap aja jalan nggak ada masalah. Stephen ini tetap kita jalanin gitu. Ya, Oke, ya, 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 Bang. ada lagi pertanyaan? Ya, Boleh nggak diskusi ada Bang. kita, nggak Sementara apa-apa. ini cukup berkali Bang. Karena saya lihat juga di sini nggak ada, jarang ada kegiatan-kegiatan begitu saya lihat Bang. Jarang kan malahan kan? Iya, Nah, kayaknya itu nggak pernah kabar bisa baik, dapat ya. kabar baik. Justru kalau kita kayak gini, kabar baik gini. Kayaknya saya belum pernah justru ketika kita nggak pernah dengar Stephen, peluang bagi kita. Benar kan? Jadi itu tergantung cara pandang kita. Justru jarang, justru ini peluang sama kita gitu loh. Kita yang gebrak nanti di Hmm. Makassar, Mas. Dan saya akan kasih polanya, saya akan kasih semua caranya. Jadi Mas tinggal Hmm. jalanin aja, insya Allah. Insyaallah. Masalah nanti investasi itu akan terjawab nanti, Mas. Nanti akan terjawab di situ. Oke. Siap, Oke, siap. sebelum saya tutup saya pengen tanya sama Mas, ya. Siap, siap. Persentase 1 sampai 10, ya. Kalau satu satu itu adalah Bang, saya mikir-mikir dulu gitu ya. Oh Kalau iya, iya. 10 Bang, saya siap action. Saya akan perjuangkan ini. Kira-kira skornya berapa? Oh ya, kayak saya butuh ini Bang. Saya butuh bincang dulu sama istri. Iya. Karena saya pikir ini juga bagus untuk dia. Siapa Oh, tahu dia bisa juga. sekalian gitu ya Bang. Oh, siap, siap, Karena siap, istri siap. juga dia di kesehatan Bang gitu. Hmm. Iya, siapa Oke. tahu Nah, bisa nanti ya boleh dibincangkan. Oke. jalan bareng gitu. Sebelum nanya sama istri, ini saya versi Mas Mas dulu nih. Oh Versi iya, nggak dari apa-apa Mas Tri boleh. dulu. Ya, ingat, ketika Siap, kita siap. memulai sesuatu, jangan lihat apa yang kurang di kita gitu ya. Justru Iya, kita iya, lihat iya. apa kelebihan ketika kita melihat peluang ini. Ingat, Siap, siap. yang namanya kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan selalu datang kepada orang yang selalu siap. Itu Iya, poinnya. iya, iya, betul, betul, Ya betul. kan? Nah, 1 sampai 10, skornya berapa? Itu versi Mas Tri dulu saya pengen tahu. Tadi satu berapa Bang? Apa? Kalau satu saya mikir-mikir dulu lah gitu ya. Kalau Ah, 10 terus? siap, saya action. Saya akan perjuangkan. Oh, oh iya, iya. Saya 5 Bang. Oh, masih Tengah-tengah, 5. tengah-tengah. Ya, tengah. Oh, kalau 5 Enam ini lah, masih 6, 6, 6, 6 50-50. Bang. 6 Oh, lah nah, ya. nah, Iya, tolong. masih tawar-menawar ya. Iya, Kalau iya. 5 tuh masih 50-50. Bisa bisa Iya. gue mikir-mikir dulu. Kalau Oh iya, kemudian iya, iya. ya bisa 6 Bang, 6. diperjuangkan gitu ya. Di atas dikit 6 lah. ya. Angkanya masih kecil itu. 6 itu angkanya Oke, masih oke. kecil. Iya, Iya. masih kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin boleh jadi kalau yang saya baca, Mas itu butuh data, ya, butuh data, Iya, butuh butuh riset, informasi banyak lagi, Bang. butuh discuss pemantapan dari pasangan itu wajar kalau menurut saya, nggak ada masalah. Justru semakin semakin apa dipertimbangkan itu semakin mantap keputusannya. Jadi bukan Insyaallah, insyaallah. bukan keputusan karena nafsu ya. Saya Iya, pengen iya kalau betul. bisa itu mantapnya itu setelah sholat istiqoroh gitu. Itu jauh lebih mantap tuh. Ya, ya kan? Insyaallah, Kalau insyaallah. misalnya kayaknya investasinya mungkin nggak nih ya. Kalau lihat dari isi rekening misalnya gitu ya. Wah, Iya. udah kita minta aja sama Allah. Nggak mungkin semuanya ada jawaban itu ada sama Allah. Jangan lihat diri kita, lihat kita punya yang maha kuasa. Dia akan bisa Hmm. datangin. Ini adalah cara aja Mas ya. Insyaallah. Ini adalah sebuah cara untuk kita mengeksplor diri, untuk kita memantaskan diri, untuk kita berperan di atas dunia. Barangkali itu Mas Tri. Ya, Siap. pertemuan Boleh, Bang. kita hari ini insya Allah mudah-mudahan dapat pencerahan. Oh, Saya Masya Allah. doakan Iya. ini akan menjadi jalan solusi ya buat Mas Tri Iya, dan iya. pasangan dan pastinya keluarga. Oke? Amin. Insyaallah, Bang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Siap, mantap.